Shalom saudaraku yang kekasih, senang berjumpa Anda kembali di HOR Ministry dalam acara Bertumbuh untuk Berbuah. Jadilah dewasa secara rohani. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan memulai membahas 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Nah, tema renungan kita hari ini adalah ditetapkan secara ilahi. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia juga menekankan hal yang sama, seperti di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama, yaitu Galatia pasal pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pertanyaan bagi kita, kapan Rasul Paulus dipilih menjadi rasul? Saudara, memang ada di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-16. Rasul Paulus berkata, Kristus telah menangkap aku. Jadi bukan aku yang menangkap Kristus, tetapi Kristuslah yang menangkap aku. Nah, Alkitab mencatat penetapan kerasulan Paulus diawali dengan pertobatan dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Konfirmasi itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Dengan hati yang berkobar-kobar dan mengancam dan membunuh murid Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah karakter Paulus sebelum dia bertobat. Inilah latar belakang Paulus sebelum dia menyerahkan diri, sebelum dia ditangkap oleh Kristus untuk menjadi alatnya. Tindakannya ini mendapatkan legalitas dari jabatan keagamaan pada waktu itu. Dalam menjalankan tugas dan ambisinya, ketika menuju kota Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus dalam bentuk cahaya memancar dari langit. Dan suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus di dalam ayat yang kelima, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, kita tahu bahwa Saulus adalah seorang teolog yang hebat. Seorang teolog yang begitu menguasai tentang hukum Tuhan. Dan tentu dia tahu siapakah Tuhan itu. Tapi hari ini, orang yang luar biasa itu seolah-olah tak berdaya, seolah-olah bodoh, kehilangan segala akademiknya. Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Tapi Yesus memperjelas, akulah Yesus yang engkau aniaya. Konfirmasi pemilihan dan penetapan Saulus menjadi rasul. Pertama kepada Saulus. Dan yang kedua kepada pengawal-pengawalnya. Dan yang berikut itu adalah kepada Ananias, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, dalam ayat ini menegaskan bagi kita bahwa penetapan secara ilahi memiliki tujuan yang besar, memiliki tujuan yang luar biasa, yaitu untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Disinilah Paulus dipilih dan ditetapkan atas kehendak Allah. Inilah yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 1 dan Galatia 1 ayat 1. Atas kehendak Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di manakah bukti kalau Roh Kudus juga menetapkan Rasul Paulus menjadi rasul? Tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Penuh Roh Kudus. Jadi dari situ kita mendapatkan bahwa Allah Tritunggal telah menetapkan Rasul Paulus menjadi rasul. Nah, dari kronologi yang saya sampaikan tadi,
merupakan dasar yang kuat bagi Paulus untuk menyatakan bahwa kerasulannya bukan atas kehendak manusia atau seseorang, tetapi berdasarkan penetapan ilahi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 22, Rasul Paulus juga memberikan kesaksian bahwa Allah telah memilih dan menetapkannya menjadi rasul. Nah, saudara-saudara, apa yang kita dapat pelajari dari Kisah Para Rasul pasal 22 sebagai kesaksiannya, dan Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15, dan juga 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang pertama. Saudara, kita dapat belajar ada beberapa hal. Yang pertama, Saulus yang terkenal jahat, bahkan kejahatan Saulus sudah tersebar sampai ke Damsyik. Namun di tangan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, Saulus yang terkenal jahat telah diubahkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu Rasul Paulus. Lalu apa artinya bagi kita? Siapapun kita, bagaimanapun jahatnya masa lalu kita, mungkin engkau dianggap sampah oleh orang lain. Engkau merasa tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Engkau salah besar. Hari ini kita belajar dari Saulus yang dikenal jahat. Tuhan telah ubahkan dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Jadi marilah kita melihat ke depan, bukan lagi menengok ke belakang. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita, tapi kita melihat ke depan. Bagaimana Tuhan ingin memakai kita. Jika saudara mendengar firman Tuhan hari ini dan berkata, akulah orang yang berdosa, akulah orang yang jahat, akulah yang hina itu. Hari ini datanglah kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah, sebab Tuhan mau menjadikan engkau alat di tangan Tuhan dan dipakainya secara luar biasa. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Saya juga banyak kegagalan di masa lalu. Mungkin ada orang yang mencibir melihat saya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan memenuhi panggilan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam memenuhi panggilannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.